Halo rekan-rekan, di sini akan mereview gauge manifold dari StarMac ya. Jadi gauge manifold ini tergolong gauge yang paling murah. Jadi di sini ada single gauge. Kalau kita lihat single gauge ini khusus untuk mengukur AC ya. Jadi gauge manifold ini dari StarMac ini untuk mengukur AC, freon AC menggunakan manifold ini. Nah, terus gauge ini kalau paket dengan hostnya ini ya, host 2 ini sekitar 100-an ya. Jadi nggak begitu mahal, 100-an. Lah gauge ini bisa digunakan untuk mengukur, kalau kita lihat R22 ya. Di sini R12 sama R22. Jadi kalau kita pasang host ini dengan manifold ini, ujung host ini hanya untuk mengukur R12 sama R22. Tapi kita bisa kombinasi jika kita mau mengukur AC selain R12 sama R22, freon yang selain R12 sama R22 kita kombinasi dengan yang ini. Jadi yang ini itu lebih besar ya. Kalau kita lihat ini lebih besar kalau dibandingkan dengan yang ini. Jadi yang kecil itu untuk yang sebelah sini kanan ini untuk R12 sama R22. Kalau yang ini bisa untuk R32 atau R410A. Biasanya saya pakai yang ini R410A. Jadi ini kita harus masukkan ke sini. Nah, cara pemasangnya ini tidak boleh terbalik ya. Kalau terbalik nanti pressure-nya nggak masuk ya. Freonnya itu tidak masuk. Kalau kita lihat di ini ya, di bagian ini. Nah, kalau kita lihat di bagian konverternya ya, konverter dari kita maunya konverternya dari R22 ini mau bisa untuk mengukur R410A. Jadi kita pasang ini ke sini. Kalau kita lihat di sini itu ada valve core-nya ya, valve core. Jadi kalau kita pasang yang ketemu lubang biasa seperti ini, kalau kita pasang seperti ini, nanti valve core-nya ini tidak ada yang nekan, sehingga nanti kalau pressure yang dari sini akan tertahan di valve core. Dia tidak akan diteruskan ke sini. Ya, jadi kalau kita masangnya salah, nanti tidak bisa digunakan. Jadi pressure-nya tidak akan keluar atau tidak terbaca. Jadi kita masangnya di yang ini. Nah, ini ada ujungnya itu ada untuk mendorong valve core. Jadi kalau kita pasang nanti seperti ini, valve core-nya akan tertekan sehingga nanti pressure yang dari sini itu bisa masuk ke hostnya atau ke manifoldnya. Nah, manifoldnya sini. Jadi ini tidak boleh terbalik. Pastikan ujungnya ada yang nekan valve core-nya. Kalau kita lihat ini ujung merahnya ini berbeda nih. Ya. Kalau kita lihat berbeda nih. Satu lubang biasa, yang satunya ini ada tonjolannya di bagian tengah ya. Ini sebenarnya kita bisa pasang dua-duanya ya. Ini terpasang ulirnya karena sama ini. Terpasang. Cuma ya kalau kita pasang ke sini yang tidak ada tonjolannya, pressure dari freon itu akan tertahan di sini, tidak akan masuk ke manifold. Ya, tapi kalau kita pasang yang ada tonjolannya ini kita pasang ke sini, nanti valve core akan dorong. Ini yang pemasangan yang benar. Nah, ini nanti kita masangnya di gate ini tidak boleh di sini ya. Karena valve ini nutupnya adalah area di sini ya. Jadi valve dari sini ini buka nutupnya adalah valve yang di sini. Ini tertutup. Jadi kalau ini kita pasang dari sini, nanti ujungnya ini kita kasih freon yang merah ini. Nah, ujung merah ini umpama dapat dari
AC-nya lah ya, dari AC-nya, sistem AC. Nanti sistem AC masuk akan tertahan di sini tanpa masuk ke gate. Jadi kalau ini kita tutup, freonnya cuma masuk ke sini, freon dari sistem. Jadi kita mau troubleshooting atau mau membaca gate-nya ini tetap 0 gitu. Jadi yang merah ini yang dari sistem itu masuknya ke sini ya. Ini kalau kita lihat ini juga tidak boleh terbalik ya. Nah, ini kalau kita lihat ini lubang biasa, ini lubang biasa. Jadi ini lubang biasa, ini lubang biasa. Ini ketemunya nanti di sini. Nih. Nah, jadi yang dari sistem AC dari sistem umpama AC dari mobil apapun dari rumah, AC rumahan nanti masuknya ke sini. Nanti akan terbaca di pressure gauge-nya. Ini pressure-nya berapa. Kalau yang kuning ini biasanya saya pakai untuk yang ke freon ya. Jadi yang ke freon ini ada lubang biasa, sama ya, ada lubang biasa, ada yang ini ya, tengahnya ada tonjolannya. Jadi yang lubang biasa itu ketemu sama yang gate-nya ini. Nah, yang sini lubang biasa dengan lubang biasa. Ini ketemu sama yang gate-nya. Nah, kalau yang ini ketemu sama freon. Ini contohnya freon ya. Saya punya contoh freon R410A. Ini mereknya Jinko. Nah, freon itu ujungnya ada valve core-nya. Jadi kalau freon ini mau membuka berarti harus ketemu sama yang mendorong valve core ini. Jadi kalau kebalik nanti tidak akan terpasang. Ini nanti ke sini. Kalau ini dikencangkan baru freonnya akan keluar nanti ke sistem sini. Tapi karena manifoldnya tertutup ya dia akan berhenti di sini saja. Itu untuk pemasangannya biar tidak tertukar-tukar ya. Terus yang ini tadi, nah, ini bisa untuk 410A. Bagaimana kita mengukur mobil ya? Kalau mobil itu adapternya kita pasang yang ini ya. Nih, ini kita lepas dulu. Nah, setelah itu kita pasang yang ini. Kalau mobil ini pakainya quick coupler ya. Kalau yang AC rumah itu pakainya yang ulir. Kalau kita lihat ulir ini. Nah, ini kita pasang yang ini. Terus ini juga kalau kita lihat kita masangnya di sini saja. Ini enggak ada valve core-nya ya. Jadi mau ketemu lubang, ketemu yang dorong ini juga enggak masalah. Jadi ini dipasang di sini. Ini. Seperti ini. Kalau model seperti ini berarti ini bisa digunakan untuk troubleshooting atau ngisi freon di mobil ya. Jadi quick coupler ini nanti masuk ke punyanya si mobil si silo ya. Kalau kita lihat ini si silo. Nah ini putar-putarannya juga bagus ya. Bukan plastik, jadi aluminium. Jadi ini posisi ke kanan itu posisi terbuka. Kalau posisi terbuka itu sebenarnya ini ya. Yang dorong ini yang nongol ini akan dorong si valve core-nya si punyanya AC. Jadi kalau ke kiri yang dorong ini akan masuk ya. Jadi posisinya valve core punyanya AC nggak terbuka. Tapi kalau ke kanan, kalau kita lihat itu maju ya. Kalau maju itu berarti dia akan dorong valve core-nya AC sehingga terbuka. Posisi kanan open, ke kiri close. Nah, kalau kita lihat di manifoldnya ini, di sini ada gelas kaca ya. Ini digunakan untuk melihat adanya freon yang mengalir ya. Jadi kalau ada freon mengalir bahkan kelihatan di sini. Terus kalau kita lihat di bagian sini itu ada gate-nya. Gate-nya ini nanti ada beberapa satuan ya. Ada PSI sama bar. Biasanya saya pakainya yang PSI ya. Saya pakainya yang PSI. PSI ini nanti satuannya yang sebelah paling luar. Ini adalah PSI. Kalau yang bar itu yang di sini ya. Ini yang bar.
Nah, yang ini adalah yang bar sisi dalam ini 1, 5, kalau ini min 30, 0, 50 ini adalah PSI. Saya biasanya pakai yang PSI. Nanti kalau mau pakai yang satuan lain ini nanti ada, kita lepas kacanya dulu, baru ini kita kalibrasi ya, kita nolkan. Lah ini nolnya adalah di PSI sama di bar. Jadi yang dipakai ini adalah PSI sama bar. Ini mereknya ada StarMax. Ini yang saya gunakan untuk perbaikan AC mobil dan AC rumah.